Oke, hari ini kita bakal bongkar kotak perkakas para peneliti. Kita mau lihat sih alat apa aja yang mereka pakai buat ngertiin dunia kita yang super kompleks dan penuh warna ini. Langsung aja yuk kita mulai. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya kita bisa benar-benar ngerti sebuah cerita, atau sebuah budaya, atau bahkan sebuah komunitas? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi jantungnya penelitian kualitatif. Jadi anggap aja penelitian kualitatif ini tuh kayak satu set kunci khusus. Bukan buat ngukur angka ya, tapi buat membuka dan menjelajahi jawaban dari pertanyaan. Kenapa dan gimana dibalik semua tingkah laku kita. Jadi tujuannya bukan cuma nyari jawaban, tapi dapat pemahaman yang, wah, dalam banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal lihat dunia manusia lewat 3 kacamata atau lensa yang beda. Pertama, budaya dan komunitas, lalu pengalaman pribadi, dan yang terakhir, sistem dan kekuasaan. Nanti di ujungnya kita juga bakal cari tahu gimana caranya milih kacamata yang paling pas. Oke, kita masuk ke lensa pertama, budaya dan komunitas. Anggap aja ini kayak teleskop kita. Kita pakai ini buat ngintip dari dekat gimana sih sebuah kelompok atau komunitas itu hidup. Apa kebiasaan mereka, gimana cara mereka berinteraksi. Nah, alat utama di sini namanya etnografi. Simpelnya gini, peneliti itu benar-benar nyemplung dan hidup bareng sebuah komunitas. Tujuannya biar bisa lihat dunia dari mata mereka, langsung di tempat kejadian. Dan ini bukan cuma sekedar wawancara ya, peneliti itu beneran hidup di sana. Mereka ikut kegiatan sehari-hari, ngobrol-ngobrol santai, sambil ngamatin semuanya, jadi mereka bener-bener ngerasain langsung gimana dinamika sosial di situ. Contohnya keren banget nih, bayangin ada peneliti yang tinggal sama komunitas migran. Jadi dia nggak cuma baca teori soal adaptasi, dia ngalamin langsung gimana susahnya, gimana senangnya mereka membangun hidup baru. Pemahamannya jadi jauh lebih kaya kan? Zaman sekarang, lapangan kan nggak cuma di dunia nyata, komunitas itu banyak banget di dunia online. Nah, kalau peneliti nyemplungnya ke forum online atau grup media sosial, namanya jadi netnografi. Prinsipnya sama persis, cuma beda tempat mainnya aja. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, namanya etnografi komunikasi. Ini fokusnya ke gimana cara kita ngobrol, bahasa yang kita pakai, simbol-simbol, bahkan candaan, bisa ngebentuk identitas kita sebagai satu kelompok. Oke, kita ganti lensa ya. Kalau tadi kita pakai teleskop buat lihat kelompok, sekarang kita pakai mikroskop. Lensa kedua ini fungsinya buat ngezoom in ke pengalaman personal, ke cerita satu persatu orang. Alatnya di sini disebut fenomenologi. Tujuannya simple tapi dalam banget. Bukan buat nyari tahu apa yang terjadi, tapi gimana rasanya ngalamin kejadian itu. Jadi fokusnya ke pengalaman dan makna yang dirasain sama orangnya langsung. Jadi kuncinya itu ada di kata subjektif. Peneliti benar-benar masuk ke dunia perasaan dan pikiran si partisipan lewat obrolan yang mendalam. Tujuannya cuma satu, dapat gambaran utuh tentang gimana sih rasanya jadi kamu waktu itu? Contohnya ngena banget. Misal ada kecelakaan besar. Berita di TV mungkin ngasih kita data, angka korban. Tapi fenomenologi ngasih kita cerita di baliknya. Gimana rasanya trauma itu, gimana orang bisa bangkit lagi, semua dari sudut pandang yang ngalamin langsung. Selain fenomenologi, lensa ini juga punya alat lain kayak studi naratif dan biografi. Intinya sama-sama pakai cerita, bisa cerita sepotong-sepotong atau cerita hidup lengkap buat ngertiin gimana sih seseorang ngebentuk jati dirinya lewat pengalaman-pengalamannya. Nah, sekarang lensa terakhir kita. Kalau tadi ada teleskop dan mikroskop, yang ini kayak sinar X. Kita pakai ini buat nembus permukaan dan ngeliat apa yang seringkali nggak kelihatan sama mata telanjang. Struktur-struktur kekuasaan yang tersembunyi di masyarakat kita. Di sini, alatnya namanya teori kritis. Sesuai namanya, tujuannya bukan cuma buat memahami dunia, tapi juga buat mengkritik. Pendekatan ini berani nanya, sistem ini adil nggak sih? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang bikin teori kritis ini beda adalah dia nggak netral. Ada misinya, yaitu ngebongkar ketidakadilan, ngasih panggung buat suara-suara yang selama ini nggak kedengeran, dan ujung-ujungnya mendorong perubahan sosial biar lebih baik. Contoh gampangnya gini, penelitian kritis itu bakal ngelihat film atau berita bukan cuma sebagai hiburan, tapi sebagai teks yang bisa jadi malah ngelenggengin stereotip atau sebaliknya, bisa juga ngebongkar stereotip soal gender atau ras misalnya.
Di dalam kotak perkakas sinar X ini ada juga alat lain, kayak analisis wacana yang neliti gimana pilihan kata-kata kita bisa ngebentuk cara kita mikir. Ada juga riset aksi partisipatoris, di mana peneliti dan komunitas jadi partner buat nyari solusi masalah mereka bareng-bareng. Oke, kita udah punya 3 lensa super canggih, teleskop, mikroskop, sama sinar X. Pertanyaan pentingnya sekarang, kapan pakai yang mana? Nah, jawabannya simpel banget. Tergantung cerita apa yang pengen kamu lihat. Dan ini nih intinya, nggak ada satu alat yang paling jago, nggak ada. Peneliti yang keren itu adalah yang pintar milih alat yang tepat. Dia tahu cerita apa yang mau diungkap, terus dia pilih lensa yang paling pas, biar ceritanya jadi jernih banget. Nah, ini rangkuman singkatnya. Mau ngertiin kehidupan kelompok? Pakai lensa budaya, alatnya etnografi. Pengen nyelam ke pengalaman pribadi seseorang? Pakai lensa pengalaman pribadi, alatnya fenomenologi. Dan kalau mau ngebongkar sistem yang nggak kelihatan, pakai lensa sistem dan kekuasaan, alatnya teori kritis. Gampang kan? Ujung-ujungnya semua lensa ini ngasih kita kekuatan. Kekuatan buat ngedapetin pemahaman yang benar-benar dalam tentang dunia kita. Mulai dari obrolan kita sehari-hari, sampai ke sistem besar yang ngatur hidup kita semua. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian. Kalau kalian yang pegang semua alat ini, cerita apa sih di sekitar kalian yang pengen banget kalian ungkap? Apa yang paling bikin kalian penasaran? Coba deh pikirin.